teman-teman, ketemu lagi dengan Go Aktif. Tuhan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini dengan pimpin. Amin. Dadah. Amin. Shalom teman-teman Go Eksis. Apa kabar ya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja. Welcome back to Go Eksis Online Service. Tadi kan kita udah sama-sama berdoa. Yuk kita sekarang mau memuji Tuhan. Jadi ayo sama-sama kita bangkit berdiri dan berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita sama-sama bersukacita buat Tuhan Yesus ya. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita sama-sama ulangin lagu ya dari awal lagi ya teman-teman. Lebih semangat lagi, katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke teman-teman, sekarang kita mau lebih lagi bersukacita dalam Tuhan Yesus karena kita sama-sama mau mengucapkan syukur kita sama Tuhan Yesus karena Tuhan adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Katakan na na na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku
semuanya udah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Sekarang teman-teman boleh duduk lagi nih. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus. Jadi ayo siapin hatinya, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, angkat hati kita buat Tuhan Yesus. Fokuskan pikiran kita buat Tuhan Yesus ya teman-teman. Tuhan ada di tengah-tengah kita, jadi sama-sama fokus, jangan ada yang ngobrol lagi ya. Yuk ambil waktu kita buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau bersyukur sama Tuhan Yesus karena hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa datang sama Tuhan Yesus teman-teman, ya kan? Jadi yuk lebih serius lagi. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama kita ulangi lagu ini dengan sepenuh hati, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi angkat tanganmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Yes Tuhan Yesus, makasih Bapa karena hari ini kami masih boleh ada Tuhan Yesus. Karena hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh bernafas Bapa. Tuhan kami bersyukur karena kami semua punya Allah yang selalu beserta dengan kami di segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu yang selalu mengalir bagi setiap kami. Bapa, sebentar kami ingin activity, bimbing setiap kami Tuhan agar kami bisa selalu fokus dan selalu memberikan yang terbaik serta bisa menjadi persembahan yang manis buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik Eksis, ketemu lagi nih kita. Adik-adik, kalian tahu nggak ini benda apa? Benda apa ini? Apa? Kaleng biskuit? Bukan. Coba lihat atasnya. Ada lubangnya tipis di sini. Buat masukin sesuatu ke dalam sini. Masukin apa? Uang, betul. Jadi ini namanya
celengan. Ya, celengan ini kita pakai buat menabung. Kalau kita punya uang lebih, kita masukin deh ke dalam celengan ini. Kali ini, kakak mau ceritain satu cerita yang bagus dari buku cerita yang kakak punya waktu kakak masih kecil. Ceritanya tentang seorang anak yang suka banget menabung. Tapi celengannya kosong terus. Kok bisa ya? Suka nabung tapi celengannya kosong. Kita dengarkan dulu yuk ceritanya. Kakak mau cerita sambil mewarnai. Yuk. Ini adalah cerita tentang Melia. Melia adalah seorang anak perempuan. Melia punya satu orang kakak laki-laki, satu orang kakak perempuan, satu orang adik laki-laki, dan satu orang adik perempuan. Kakak Melia yang laki-laki namanya Jack. Jack ini umurnya 9 tahun. Kemudian kakak yang perempuan namanya Fanny. Umurnya 8 tahun. Kemudian dua orang adiknya Melia adalah anak kembar. Yang perempuan namanya Alice. Yang ini. Dan yang laki-laki namanya Dicky. Umur mereka 6 tahun. Sekarang kalian bisa tebak gak berapa umur Melia? Umur Melia di tengah-tengahnya mereka, yaitu 7 tahun. Melia sering dipanggil si anak tengah sama orang-orang, karena dia memang anak tengah. Artinya punya kakak dan punya adik. Tamu-tamu yang datang ke rumah Melia semuanya suka dengan Melia, karena Melia anak yang baik dan manis. Suatu hari, kakek datang bawa celengan untuk semua cucu-cucunya. Lihat, celengan yang kakek bawa ini bentuknya lucu ya, seperti rumah-rumahan. Ada cerobong asap kecil di atas setiap rumah-rumahannya untuk tempat memasukkan koin atau uang ke dalam celengan ini. Kalau sudah penuh, lewat pintu di rumah-rumahannya itu bisa dibuka deh uangnya, bisa dikeluarkan uangnya. Lucu ya, hadiah dari kakek. Kata kakek, mulai sekarang kalian harus belajar menabung ya. Kalau ada uang jajan lebih, ditabung. Melia tanya, kakek, kenapa kita harus menabung? Apa sih gunanya kita menabung? Kata kakek, kita harus menabung supaya kalau sewaktu-waktu kita perlu buat bayar sesuatu, kita ada uang. Misalnya, ayah ibu kalian menabung supaya waktu ada anak yang sakit, mereka bisa beli obat, mereka bisa bawa ke dokter, pakai uang dari tabungan itu. Kalau perlu beli apa-apa juga ada uangnya, karena itu kita harus nabung. Melia dan kakak adiknya senang sekali bisa dapat celengan yang baru. Mereka bisa masukin uang lewat cerobong asap yang ada di celengan itu, dan kalau sudah penuh, celengannya bisa dibuka lewat pintu yang ada di dalam rumah-rumahan itu. Kemudian kakek bilang, nanti beberapa minggu lagi, kakek akan ajak kalian ke kebun binatang. Di sana kalian boleh jajan sesuka kalian, tapi kalian harus pakai uang yang kalian tabung. Selain itu, kakek akan tambahin uang untuk kalian
Tapi jumlahnya sesuai sama uang yang berhasil kalian tabung. Jadi, kalau misalnya mereka bisa nabung 50.000, kakek bakal tambahin 50.000 lagi. Kalau misalnya mereka bisa nabung 200.000, berarti kakek tambahin 200.000 lagi. Seperti itu. Kakek bakal tambah uang sejumlah yang sudah mereka tabung. Jack, kakak Melia bilang, "Wah, kalau begitu, aku mau nabung yang banyak ah. Semakin banyak aku nabung, semakin banyak aku bakal dapat uang dari kakek." Melia rajin menabungnya. Jadi, baru sebentar aja tabungannya Melia udah 25.000. Tapi suatu hari, teman baiknya Melia yang namanya Benny sakit. Akhirnya Melia ambil 20.000 dari tabungannya buat beliin roti coklat kesukaan Benny. Wah, Benny senang sekali dijenguk Melia, apalagi Melia datang bawa roti coklat. Benny bilang, "Wah, rasanya cium bau rotinya aja aku udah sembuh. Terima kasih ya Melia, kamu baik sekali." Tapi kakak-kakaknya Melia bilang, "Gimana sih kamu? Masa tabungan kamu tinggal 5.000? Tapi karena Melia rajin nabung, gak butuh waktu yang lama, celengan Melia udah keisi lagi. Suatu hari, ibu guru cerita ke anak-anak di kelas. "Bibi tua yang kerja di sekolah kita kacamatanya pecah. Kasihan ya, dia gak bisa beli kacamata yang baru karena belum punya uang." Akhirnya kata Melia, "Bu guru, aku punya uang tabungan. Tolong kasih uang ini ke bibi tua ya, supaya dia bisa beli kacamata yang baru. Kasihan nanti dia gak bisa baca kalau dia gak beli kacamata yang baru." Akhirnya, celengan Melia jadi kosong lagi deh. Melia kali ini gak mau lagi jajan permen, beli camilan. Melia mau sungguh-sungguh nabung lagi supaya tabungannya bisa keisi lagi. Melia diejek sama kakak-kakaknya. "Melia, dari dulu tabungan kamu kok gak nambah-nambah sih? Sebenarnya kamu nabung atau enggak?" Kakak-kakaknya gak tahu kalau sebenarnya Melia sudah pakai tabungannya untuk bantu banyak orang. Tapi Melia diam aja. Dia tetap nabung, dan terus nabung lagi. Karena Melia gak jajan permen, dia nabung terus. Sekarang uang tabungan Melia sudah ada 50.000. Tapi tiba-tiba, nenek kepleset. Dia jatuh dan kakinya patah. Jadi harus diperban. Aduh, kasihan ya. Nenek sampai harus jalan pakai tongkat. Semua yang melihatnya jadi sedih. Semua cucu-cucu nenek sedih. Malah kucingnya juga sedih. Semuanya sedih melihat nenek. Kata Melia, "Aku kasihan sama nenek. Gimana kalau kita beliin sesuatu ya buat nenek, supaya nenek gak sedih lagi?" Tapi, kata Fanny, kakak perempuan Melia, "Buat apa kita beliin nenek sesuatu? Kita kan harus nabung." Begitu juga kata adik-adiknya. Adik-adiknya Melia bilang, "Sebenarnya aku sih mau beliin bunga buat nenek. Tapi, nenek kan udah punya banyak bunga di kebun. Lagian, tabungan aku udah mau penuh. Masa harus aku ambil tabungannya?" Pikir Melia, kakak-kakak dan adik-adik aku bilang, nenek sudah punya banyak bunga. Jadi nenek gak perlu dibeliin bunga lagi. Tapi aku harus beliin sesuatu buat nenek. Soalnya nenek lagi sedih. Aku beliin atau enggak ya? Tapi kan aku udah capek-capek nabung.
Kalau aku beli sesuatu buat nenek, nanti tabungan aku kosong lagi. Tapi Melia pikir, gak apa-apa deh. Aku mau bikin nenek senang. Kasihan nenek lagi sedih. Akhirnya, Melia keluarin lagi isi tabungannya. Kakaknya Melia, yang namanya Jack, lihat. Dan Jack bilang, "Aduh Melia, kamu ini boros banget ya. Kamu keluarin terus celengan kamu. Nakal kamu ya." Kakaknya Melia nggak tahu kalau sebenarnya Melia keluarin celengannya untuk beli hadiah buat nenek. Melia pergi ke toko, dia beli permen kesukaan nenek, yaitu permen rasa mint. Melia beli permen mint 1 kantong yang besar. Semuanya buat nenek. Melia bilang ke nenek, "Nenek, ini aku beliin permen mint kesukaan nenek. Nenek jangan sedih lagi ya." Kata nenek, "Aduh Melia, terima kasih ya, kau memang baik sekali. Nenek gak akan sedih lagi sekarang." Coba lihat. Wah, ternyata ada ya loh yang perhatiin Melia dari belakang. Kalian bisa tebak gak? Siapa itu ya yang diam-diam ngelihat dari belakang? 2 hari kemudian, kakek datang ke rumah buat nepatin janjinya mau bawa mereka semua ke kebun binatang. Kakek bilang, "Ayo anak-anak, buka celengan kalian. Kakek mau tambahin uang sejumlah uang yang sudah berhasil kalian tabung." Jack punya 200.000 di tabungannya. Fanny punya 165.000 di tabungannya. Dan si kembar masing-masing punya 100.000. Tapi Melia bilang, "Kakek, maaf ya, celengan aku kosong. Aku di rumah aja deh hari ini. Aku nggak usah ikut ke kebun binatang." Tapi kakek nggak marah. Kakek malah dudukin Melia di pangkuannya dan kakek bilang, "Kakek tahu apa yang kamu lakuin, Melia? Sebenarnya kamu udah menabung dengan rajin kan? Sama seperti yang lain-lainnya juga. Tapi tiba-tiba teman baik kamu, si Benny sakit. Kamu beliin roti coklat kesukaan Benny. Terus, bibi tua di sekolah kacamatanya pecah. Kamu kasih uang kamu untuk bibi tua itu. Terus, setelah kamu udah nabung banyak, tiba-tiba kaki nenek patah. Dan kamu satu-satunya yang mau mengorbankan tabungannya untuk membelikan sesuatu untuk menyenangkan hati nenek. Justru yang lain-lainnya harus mencontoh kebaikan hati kamu, Melia," kata kakek. "Sekarang, kakek akan kasih kamu 500.000 supaya kamu juga bisa ke kebun binatang." Kakak dan adik Melia ngerasa sangat malu karena mereka pelit, gak suka menolong seperti Melia. Melia akhirnya bisa ikut bersama dengan mereka semua ke kebun binatang. Wah, Melia senang banget. Melia jalan paling depan. Dia benar-benar senang karena dia pikir kan tadinya dia nggak bisa ke kebun binatang. Ternyata dia bisa juga ke kebun binatang bersama dengan yang lain. Nah, dari sini kita belajar kalau menabung itu hal yang bagus ya. Bagus banget. Melia juga rajin menabung kan? Tapi lebih bagus lagi kalau kita bersedia buat nolong orang lain. Seperti yang Melia lakuin. Melia rajin menabung, itu bagus ya adik-adik. Tapi yang lebih bagus lagi,
Melia suka berbuat baik dan suka membantu orang-orang di sekitarnya yang butuh ditolong. Makanya Melia bisa jadi berkat dan teladan buat kakak, adik, keluarga, dan teman-temannya Melia. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Di Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Adik-adik, siapa yang mau berbuat baik dan suka membantu seperti Melia? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Pinter. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku mau seperti Melia yang baik hati dan penuh kasih. Aku mau membantu keluarga dan teman-temanku yang butuh pertolongan. Aku mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitar aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah Go Eksis hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati. Dadah.